ada hukum idgham yang lain. Nah, di barangkali kalau kita mengenal hukum idgham itu kan idgham banyak, ada idgham mithlain, ada idgham syafawi, ada idgham nun sukun, idgham bi gunna, idgham bila gunna dan lain sebagainya ya. Ya. Ada istilah idgham kabir. Ada istilah idgham secara mutlak. Yang namanya idgham itu adalah dua huruf yang pertama dimasukkan pada huruf yang kedua, namanya idgham. Seperti yang kita sering kenal nun sukun bertemu dengan ya tadi, atau nun sukun bertemu dengan lam, ya, atau nun sukun bertemu dengan rob, misalnya mir rabbihim. Nah, itu kan hukum idgham, artinya huruf nunnya dimasukkan pada huruf ra. Huruf yang pertama, huruf nun, nah, itu disebut sebagai mudgham. Nah, kemudian ra-nya yang dimasuki disebut sebagai mudgham fi. Itu proses, namanya proses idgham. Ada proses idgham. Nah, idgham itu bisa terjadi pada dua huruf yang pertamanya sukun, huruf yang kedua berharokat. Bisa terjadi huruf yang pertamanya itu berharokat, huruf keduanya berharokat juga, sama-sama berharokat. Nah, itu idgham. Nah, kalau huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya berharokat, disebut sebagai idgham kabir. Kalau huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, itu namanya idgham shaghir namanya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah idgham kabir. Ada idgham kabir itu pertemuan antara dua huruf yang diidghamkan, ya, huruf yang dimasukkan. Huruf yang diidghami bertemu dengan huruf yang diidghamkan bertemu dengan huruf yang diidghami atau yang dimasuki. Nah, huruf yang diidghamkan dalam hal ini berharokat, ya. Dan huruf yang diidghami juga berharokat. Contohnya atuhajjunani, ada huruf nun yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat kasrah. Itu kalau dibaca idgham menjadi atuhajjuni, ya. Huruf nun yang pertama yang berharokat fathah tadi itu dimasukkan pada huruf yang nun yang kedua. Nah, nanti proses memasukkan dari nun yang pertama menjadi nun yang kedua itu prosesnya adalah nun yang pertama berharokat fathah itu disukunkan dulu. Setelah disukunkan baru bisa dimasukkan pada huruf nun yang kedua. Itu proses idgham. Karena prosesnya panjang, maka disebut sebagai idgham kabir. Kalau huruf yang pertama sudah sukun, langsung masuk saja, itu disebut sebagai idgham shaghir karena prosesnya sederhana. Baik, itu secara umum idgham kabir, idgham yang sama-sama berharokat, hurufnya sama-sama berharokat kemudian diidghamkan yang namanya idgham kabir, itu berlaku secara umum. Itu pun juga terjadi pada beberapa tempat yang sesuai dengan riwayat. Nah, pada bacaan riwayat Hafs ada idgham kabir yang terjadi pada kata la ta'manna. Itu juga idgham kabir. La ta'manna itu idgham kabir. Karena asalnya la ta'manna itu dari kalimat la ta'manuna. Ya. Nun tasydid di situ asalnya dua nun. Ya. La ta'manuna asalnya begitu. Ada huruf nun dua, nun yang pertama berharakat dhammah, nun yang pertama berharakat dhammah, nun yang kedua berharakat fathah. La ta'manuna asalnya begitu. Lalu
diidghamkan. Ketika diidghamkan, ada proses seperti yang saya katakan tadi. Nun yang pertama berharakat dhamma itu disukunkan dulu. La ta'man na. Nah, setelah nun yang pertama sudah sukun, baru kemudian dimasukkan menjadi la ta'manna. Ketika nun sukun, ketika sudah terjadi idgham, itu ada masalah dengan kata la. La pada asalnya la ta'manna. La yang ada di sini ini sebetulnya adalah la nafi. La ta'manu. Ya. La nafi itu tandanya adalah apabila fi'il mudhari'nya itu marfu, nah, dalam keadaan rafa, ya. Sunyi dari amil nasib. Sunyi dari amil jazm, ya. Itu la ta'manu. Itu dalam keadaan rafa. Asalnya la ta'manu. Karena diidghamkan dan proses idgham itu harus sukun dulu, sehingga nun yang tanda rafa'nya di situ hilang. Jadi la ta'man, jadi sukun. Sehingga akan mengindikasikan la-nya itu menjadi la nahi. Sebab kalau la nahi itu tandanya kalau fi'il mudhari'nya itu dalam keadaan jazm. La ta'man itu jazm itu. Berarti la-nya la nahi. Nah, oleh karena itu agar supaya tahu kalau la ta'man la-nya adalah la nafi, artinya ada tanda rafa'nya di situ, maka tampakkanlah rafa' itu. Rafa'nya yang sudah diidghamkan. Yang tadinya nu itu ditampakkan lagi. Nah, cara menampakkan harakat dhamma itu bisa dengan cara ismam, bisa dengan cara raum, gitu ya. Ya. Apa ismam itu? Dan apa raum itu? Ini kan ismam itu ismam itu kalau kita melihat dari sisi apa? Dari sisi definisi ya. Ismam itu al-isyaratu ila dhammi bu'aid al-iskan. Mengisyaratkan harakat dhamma itu sebentar setelah sukun, itu namanya ismam. Nah, mengisyaratkan harakat dhamma sebentar setelah sukun, seperti nasta'inu, ya, kalau kita waqaf di nasta'inu, nasta'in, nah, itu kalau kita waqaf dengan menggunakan menampakkan harakat dhamma dengan cara ismam, maka harus diucapkan nasta'in, sukun dulu, baru setelah sukun selesai memoncongkan dua bibir atau mencucu, ya. Nah, jadi mencucunya itu sebentar setelah sukun, ya. Begitu selesai sukun, bunyi sukun sudah nggak ada, langsung mencucu atau memoncongkan dua bibir. Nah, sehingga kalau kita praktekkan pada nasta'in gitu, moncong dua bibir itu setelah sukun. Tetapi karena terjadi pada la ta'manna, di mana sukunnya yang ditampakkan itu di tengah kata, bukan di akhir kata, sehingga cara mengisbamkannya itu pokoknya setelah sukun selesai. Coba kita perhatikan la ta'manna misalnya, ketika la ta'manna, ketika menjadi idgham, nun itu kan ada gunnahnya panjang kan, la ta'manna, ada dua harokat penampakan gunnahnya itu. Nah sekarang harokat dhammah yang mestinya diucapkan setelah sukun. Nah, kalau kita terpekam pada la ta'manna, karena la ta'manna setelah sukun ada gunnah,
berarti menampakkan atau mengisyaratkan bibir yang moncong tadi bersamaan dengan gunanya. Ya. Sebab gunanya itu jatuh setelah sukun. Demikian pula penampakan atau isyarat dhammahnya itu juga setelah sukun bersamaan dengan, sehingga begitu sukun selesai ada guna dan ada isyarat mencucu. La ta'man, la ta'manna. Itu namanya ismam. Ismam pada idgham kabir. Ismam pada idgham kabir. Ya. Kemudian yang raum, ada raum. Raum itu juga sebetulnya secara umum raum itu menampakkan atau mengucapkan sebagian harokatnya, tidak utuh, harokatnya sudah berkurang. Ya. Ada orang yang memberikan definisi raum itu an-nutqu bithuluthil harokah, menunaikan atau mengucapkan sepertiga harokat saja, nggak sampai, mestinya kan harokat itu kan satu harokat temponya itu loh. Nah, ini hanya sepertiga. Nah, itu namanya raum. Ya, sebetulnya raum itu bisa terjadi pada harokat kasrah, bisa harokat dhammah juga bisa. Nah, kalau ismam tadi kan khusus harokat dhammah. Kalau raum itu mengucapkan harokat, artinya huruf itu tidak disukun. Huruf itu nggak sampai sukun, masih ada harokatnya sedikit. Atau ada istilah yang lain, definisi raum itu idhabu mu'awwamil harakah, menghilangkan sebagian besar harokat. Bahkan ada pula yang menyebutkan raum di sini itu yang dimaksudkan ikhtilas. Kalau ikhtilas itu sebetulnya mengucapkan 2/3 harokat. Kalau raum tadi kan mengucapkan 1/4 harokat. Sementara ikhtilas itu mengucapkan 2/3 harokat. Sebagian ulama ada yang menyatakan la ta'manna jadi dengan ikhtilas, bukan dengan raum. Tapi ada pula yang menyebutkan dengan raum. Sebagian ulama demikian. Ya, kita menghindari kedua perbedaan itu, ya kita ambil yang raum saja. Raum itu mengucapkan 1/3 harokat atau menghilangkan semua, hampir seluruh harokat, tinggal sedikit harokatnya. Nah, dengan demikian praktek pada la ta'manna itu tidak jadi idgham. Ya. Tidak jadi idgham, tidak terjadi idgham. Masih la ta'manuna gitu ya. Hanya saja harokat dhammahnya hanya 3/4. Sehingga praktek bunyinya la ta'manuna. Nunya cepat ya, karena 1/3. Bukan nuna, tapi nuna. Nunya sebentar. Di samping itu agak dilirihkan harokat 1/3 tadi. Karena yang namanya harokat itu bukan hanya tempo, tapi bunyi juga. Bunyinya la ta'manuna. La ta'manu, kan ada bunyinya. Kerasnya suara dengan lirih itu. Itu kan ada presentasinya. Pada prinsipnya kan huruf itu diucapkan dengan harokat suara bunyi yang sama. Kerasnya itu. Nah, ketika diraumkan, maka harokat itu kerasnya suara dikurangi menjadi agak lirih. Ya, prakteknya menjadi la ta'manuna. Nunya tidak terlalu keras dan tidak terlalu panjang. La ta'manuna. Manuna. Itu yang namanya raum. Jadi sebetulnya kata la ta'manna di dalam surat Yusuf ayat 11 ini itu boleh dibaca dengan idgham kabir disertai dengan ismam,
atau idgham kabir yang disertai dengan raum. Ada yang menyatakan tidak disebut idgham kabir karena memang belum sampai idgham. Tapi namanya saja tetap dinamakan idgham kabir walaupun belum sampai idgham. Karena yang namanya idgham itu kan harus sukun dulu. Sementara raum itu tidak sampai sukun, masih ada harokatnya. Walaupun demikian tetap dinamakan idgham kabir ma'ar raum. Sama dengan istilah idgham. Idgham itu kan memasukkan huruf pada huruf yang kedua secara sempurna gitu ya, namanya idgham. Ya seperti nun ketemu nun atau nun ketemu lam. Allah, an lam jadi Allah. Itu kan huruf nunnya hilang masuk pada huruf lam. Tetapi ternyata idgham khususnya pada bacaan Abu Amr riwayat As-Susi itu banyak idgham. Ya, misalnya khalaqakum misalnya. Khalaqakum itu qaf ketemu kaf. Itu bacaan Abu Amr riwayat As-Susi bisa menjadi khalaqum gitu ya. Huruf qafnya dimasukkan pada huruf kaf. Namanya idgham itu. Nah, ternyata mim ketemu ba. Ya, menurut bacaan Abu Amr itu hukumnya hukum idgham. Tapi prakteknya tidak sampai idgham. Seperti a'lamu bisyakirin. A'lamu bisyakirin. Mim ketemu ba. A'lamu ada mim, bi ada ba. Nah, itu hukumnya menurut bacaan Abu Amr riwayat As-Susi itu a'lam bisyakirin dibaca idgham mestinya. Mestinya hukumnya idgham. Kalau idgham mestinya kalau idgham murni a'lam bisyakirin begitu. Tapi dalam prakteknya namanya idgham tapi prakteknya a'lam bisyakirin gitu. Belum sampai masuk mimnya, belum sampai idgham. Gitu. Tetap dinamakan idgham. Sama dengan di sini. La ta'manna yang dibaca dengan raum itu kan menjadi la ta'manna. Itu tidak terjadi idghamnya itu. Tapi hukumnya tetap dinamakan hukum idgham. Ya, hukumnya saja namanya idgham, prakteknya belum sampai idgham. Ya, belum sampai karena harokatnya masih ada, nggak sampai sukun. Tapi sudah hampir idgham. Gitu ya. Itu namanya idgham. Ya.